application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang cagup Jakarta, yaitu Dharma Pongrekun. Dia adalah bekas wakil ketua BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Mungkin karena pernah jadi wakil ketua BSSN, maka pikirannya penuh dengan teori-teori konspirasi gitu ya, yang mohon maaf ngaco gitu ya. Nah, saya bingung ya kalau sampai Dharma Pongrekun ini jadi gubernur Jakarta. Apa jadinya Jakarta nanti yang dipimpinnya dengan teori-teori konspirasi yang dipercayainya? Oke, sebelum saya masuk ke soal teori konspirasinya Dharma Pongrekun, seperti biasa saya bahas dulu yang ringan dan yang lucu ya. Ini tentang si Poltak, Ruhut Sitompul. Nah, kita lihat ya cuitannya ya. Ruhut Sitompul ini si kutu loncat lah ya. Sebelumnya pernah di mana ya, awalnya kalau saya nggak salah di Golkar, loncat ke Partai Demokrat, terus loncat lagi ke PDIP. Nah, terakhir Ruhut Sitompul ini sering membulilah Pak Prabowo, tapi sekarang dia tanda kutip menjilat Pak Prabowo. Kita lihat ya cuitannya ya. Nah, Kabinet Prabowo tanpa Gibran lagi berjalan penyusunannya di kediaman Pak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-7. Dia membuat dua kesalahan dalam cuitannya. Padahal dia seorang pengacara. Kok pengacara nggak teliti ya? Apa dia bilang? Di kediaman Pak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-7. Pak Prabowo belum dilantik jadi presiden. Baru presiden terpilih. Kalaupun dia dilantik, presiden ke-8. Coy, poltak. Penyusunan kabinet ya yang lalu-lalu pun misalnya yang barusan lah ya, itu Jokowi Pak Ma'ruf Amin ya mungkin memberikan masukan, tapi wawancara apa ya presiden sama lah, nggak ada beda ya. Oke lah ya. Di sini dia tetap saja mau menyudutkan Gibran. Baca lagi ya, membuktikan kejamnya penghinaan Fufu Fafa bagi 08. Nah, di sini dia di atas dia bilang presiden ke-7, di sini bagi 08. 08-nya benar. 08 itu ya call sign-nya Prabowo ketika dia jadi tentara ya. Tapi presidennya kalau dilantik nanti presiden ke-8. Dan harus kita ingat sebagai rakyat Indonesia tercinta, itulah manusia normal dan sehat yang punya hati dan perasaan. Selamat atas penyusunan kabinetnya menuju Indonesia Raya merdeka katanya ya. Tetap pakai angka 3 gitu ya, nggak bisa move on dia, ya kan? Nah, cuitannya si Poltak ini mengundang banyak kontroversi di antara netizen yang menanggapi cuitannya. Misalnya Nurkolis ya. Dia bilang apa? Dulu SBY disanjung-sanjung setinggi langit. Terus SBY dihempaskan, gantian sanjung setinggi langit Jokowi. Iyalah dia selalu bilang Jokowi begitu ya. Nah, sekarang eranya nyanjung Prabowo sampai sundul langit dan hempaskan Jokowi. Iyalah, Anda tahu kan ya bagaimana dia menghempaskan Jokowi, menghina Gibran dan segala macam ya. Gitu aja terus bang, biar kecipratan gitu ya. Ke sini nempel, ke sana nempel gitu ya, siapa yang berkuasa. Nah, apa mau pindah partai Gerindra, abang ganteng, Poltak Raja Sanjung? Pindah aja bang ke Gerindra, ngapain di PDIP? Lu juga nggak jadi anggota DPR kok. Kemudian Hasyim Arsyal Al-Habsyi juga merespon cuitan Ruhut Sitompul ini. Tenang Lai. Tidak nyoba peruntungan sebagaimana sebelumnya. Maksudnya loncat pagar gitu ya. Atau ini langkah awal proses balik kanan. Perlahan. Maksudnya mau gabung Gerindra nih. Sayangnya Prabowo beda lah. Gibran itu satu paket katanya ya.
Banyak yang gila karena bermimpi, kemudian bernarasi seakan pembicaraan ini menjadi penting. Kalau terus diomongin, salah coy. Lu ngomongin terus dah tuh fufu fafa ya, tetap aja tuh dilantik ya. Kemudian ini ada 3 netizen yang merespon. Misalnya pertama, Hisar si Hotang. Dia bilang apa ya? Terlalu dangkal saya pikir pengamatan Lae, katanya. Kemudian Momon Cat juga menjawab atau merespon Ruhut Sitompul, Poltak ngato presiden kita sebelumnya. Hahaha, wak katanya. Masa iya Prabowo RI 7 tolol dipelihara, katanya ya. Terus Dul Kemplu bilang apa? Pindah gereja aja Hut, maksudnya Luhut ya. Ruhut Sitompul ini Hut panggilnya ya. Banyak kue lezat di sana katanya. Ini satir gitu ya buat si Ruhut ya. Kemudian siapa itu? Kang Geri Yuda ya. Dia bilang Partai Dinasti Indonesia Perjuangan gak diajak bang. Makanya ngoceh mulu nih si Poltak. Kasian dia lutak katanya ya. Kemudian Noviadi merespon Ruhut ini jilat siapapun rezimnya. Tapi gak pernah dijadikan pejabat oleh rezim yang dijilatnya. Kasian kali Luhut katanya. Eko Sutrisno bilang semangat bang, jangan pernah kendur ya, jangan pernah kendur jilat sana sini maksudnya. Oke deh, itulah yang ringan dan yang lucu. Nah kita masuk ini mengenai Dharma Pongrekun yang maju pilkada DKI jalur independen. Ya, nah dia pernah disorot soal COVID-19 yang disebutnya itu adalah sebuah rekayasa. Ini kita lihat nih ya, saya kuliti dia nih. Ya, nah kita lihat nih Sindo News. Sindo News memberitakan ini sejak dari Januari sebenarnya ya. Ada 5 pandangan Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun soal COVID-19 yang diungkap di podcast Dr. Richard Lee. Ya, dia kan pernah podcast sama Dr. Richard Lee ya. Oke, nah di sini dikatakan Dharma Pongrekun ini belakangan ini menjadi banyak sorotan waktu itu ya, sampai sekarang juga masih ya. Bukan tanpa alasan. Katanya ini karena pandangannya mengenai COVID-19. Ntar kita lihat terakhir soal pandangannya bahwa sistem sekolah itu dibuat oleh orang yang kalau menurut Deddy Corbuzier, ntar kita lihat karena ini podcastnya Deddy Corbuzier, Dajjal tuh iblis gitu, setan. Aduh, gila ya, masa sistem sekolah kita didesain oleh iblis katanya ya, ntar kita lihat ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Nah, dibilang di sini bahwa Jenderal Bintang 3 ini ketika podcast ini membahas mengenai konspirasi petinggi negara terlibat. Aduh, sadis deh. Nah, ini dia. Ada 5 pandangan Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun soal COVID-19. 1. Nah, ini lucu. Saya mau ketawa, sakit perut ya. Singkatan dari COVID-19. Nah, masyarakat tahu kan bahwa COVID itu berasal dari kata coronavirus ya. Dan disease ya, penyakit. Nah, sementara angka 19 di belakangnya itu karena munculnya penyakit tersebut di tahun 2019. Ya, maka disebutnya COVID-19. Nggak aneh. Tapi, ya, kemudian ini menjadi aneh gitu bagi Dharma Pongrekun. Kita lanjut dulu dah ya. Penamaan COVID-19 itu diberikan oleh WHO, ya. Nama tersebut dipakai untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Nah, namun singkatan COVID-19 ini disebut berbeda oleh Dharma Pongrekun, ya. Menurutnya COVID adalah singkatan dari Certification of Vaccine Identity Digital. Dia bikin sendiri itu singkatan tuh, ya. Jadi menurut Dharma Pongrekun, COVID itu singkatan Certificate of Vaccine Identity Digital. Sedangkan untuk angka 19 juga disebut sebagai kode tersendiri. Angka 1 itu melambangkan alfabet pertama yaitu A, sedangkan 9 adalah alfabet I atau intelijen alias kalau disingkat AI. Apa sih ya? Semua dihubungkan dengan AI gitu ya. Aduh, ngaco banget ya. Ini aja udah ngaco nih ya, 1 ya. Lanjut nomor 2. Katanya kemunculan COVID-19 itu sudah direncanakan katanya ya. Waduh, dia bilang secara gamblang di video itu
Itu sudah direncanakan sejak tahun 2010. Wah, inilah teori konspirasi namanya ya. Kemudian Dharma juga mengatakan bahwa rencana COVID itu disimulasikan pada tahun 2015. Wih. Kemudian barulah penyakit tersebut muncul di China pada 2019 dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Inilah yang saya sebut teori konspirasi. Kebanyakan baca novel dia ya. Novel science fiction. Oke. 3. Penyebab kemunculan COVID-19. Nah, ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan COVID-19, Dharma menyebutkan nama Rockefeller Foundation. Ini juga ngaco. Ntar saya jelaskan kenapa ngaconya ya. Ia menuding organisasi tersebut sebagai penyebab COVID-19 dan menjadi salah satu pengatur sistem dunia. Astaga, astaga. Jadi katanya ya, jika ditelusuri, Rockefeller Foundation secara umum ini, kalau kita tahu sebenarnya kan organisasi nirlaba Amerika ya. Nah, salah satu misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia. Jadi dari mana mungkin ya itu awalnya dari Rockefeller Foundation. Astaga, lanjut deh. Nah, kita lihat dulu nih ya. Kalau dibilang bahwa Rockefeller Foundation itu adalah penggagas COVID dari tahun 2010, nah itu ngaco banget deh ya, ngaco banget ya. Nah, katanya program COVID ini ya, yang katanya dia bilang ya, mulai disimulasikan tahun 2015, terus di Indonesia mulai diterapkan loh gitu ya, pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk percepatan program digitalisasi. Aduh, geli saya. Jadi COVID itu dilakukan untuk percepatan program digitalisasi. Hubungannya apa, coy? Ya. Jadi sebenarnya informasi seperti ini adalah informasi kuno ya, yang pernah ramai beredar pada Juli 2020. Ada hoax-hoax dari luar negeri gitu ya. Jadi astaga. Tuduhan bahwa Rockefeller Foundation ada di balik COVID-19 itu tidak ada basis bukti dan tidak ada faktanya, kecuali dibuat-buat ya, alias hoax ya. Nah, Rockefeller sendiri itu sudah meninggal sejak 20 Maret 2017 ya, di usia 101 tahun ya. Sudah meninggal dari 2017. Sementara pandemi COVID terjadi 2019, 3 tahun setelah kematiannya. Ya, pada Rockefeller Foundation sendiri adalah yayasan keluarga Rockefeller yang dalam seabad ini telah banyak melakukan hal-hal yang positif ya. Iyalah, hal-hal yang positif. Waduh, kok bisa ya? Bisa ya? Rockefeller Foundation selama ini yang saya maksud dengan positif itu adalah berkontribusi banyak di bidang kesehatan ya, dan mendukung pengembangan vaksin. Bagaimana bisa dituduh Rockefeller Foundation inilah yang ada di balik COVID-19? Ini ngaco banget, bim salah bim ini ya. Kemudian juga dikatakan bahwa ada kesengajaan ya, bahwa itu adalah buatan, padahal Profesor imunologi dan mikrobiologi di Amerika, California, sudah membantah bahwa itu adalah rekayasa di laboratorium. Ya, jadi, aduh, apa ya, klaim atau tuduhan bahwa itu hasil konspirasi Rockefeller Foundation adalah ngaco banget, karena itu suatu apa ya, teori konspirasi yang dibangun ya, kalau saya tebak sih untuk menjatuhkan Rockefeller Foundation. Astaga. Aduh, ngaco deh, ngaco banget ya. Jadi aduh, kenapa ya bisa begini ya? Lanjut deh. Nah, kita sudah jelas lah ya, sudah ya, nggak usah di ini lagi deh ya, bahwa tuduhan Rockefeller Foundation ada di balik COVID-19 itu adalah konspirasi yang tidak bisa dibuktikan ya. Astaga naga.
Oke deh. Jadi, kemudian, keempat, pandangan dari Dharma Pongrekun. Tujuan rencana COVID-19. Apa itu? Katanya, secara terang-terangan ini Dharma Pongrekun bilang bahwa ini adalah permainan organisasi berpengaruh di dunia yang tadi disebut ya, Rockefeller Foundation. Kemudian ketika dia ditanya mengenai tujuan rencana COVID, ia menyebut bahwa kemunculan penyakit itu demi mempercepat program digitalisasi. Aduh coy, nggak mudeng otak gua coy, COVID untuk mempercepat program digitalisasi. Astaga. Ya, maka katanya di belakang COVID itu ada ID yang singkatan identity digital. Astaga, ini bisa-bisanya loh ya. Ini mungkin kalau jadi pengarang novel fiksi laku kali ya. Kemudian dia bilang, oh cocokologi, nah kita buktikan aja nanti ya. Kita time will tell katanya ya, waktu akan menjawab. Astaga. Begitu deh ya, katanya dia. Kemudian, dia menganggap vaksin itu berhala. Dharma Pongrekun ini adalah, orang yang menolak vaksin, padahal dia kan sebelumnya ada di institusi kepolisian ya. Bayangkan ya kalau dia jadi gubernur Jakarta, kemudian ada vaksinasi, dibilang vaksin itu adalah berhala. Karena dia bilang vaksin itu berhala. Ya, contohnya di sini mengenai vaksin COVID-19 ya. Dia bilang bahwa vaksin itu ibarat berhala. Sehingga dia sendiri tidak melakukan vaksinasi. Bayangkan kalau dia jadi gubernur, kemudian dia menghentikan semua program vaksinasi, sehingga tidak ada vaksinasi di Jakarta, karena vaksinasi itu dianggap berhala. Mau jadi apa Jakarta? Lanjut deh ya. Kenapa dia bilang berhala? Katanya, Tuhan itu akan marah pada saya, pada Dharma Pongrekun. Tuhan katanya bilang sama dia, kau nggak percaya sama saya, jadinya seakan-akan kamu nggak percaya saya itu bisa melindungi kamu gitu ya. Ya karena kalau saya duga Dharma Pongrekun ini orang Kristen gitu ya. Saya juga orang Kristen, cuman pandangan saya tidak seperti Dharma Pongrekun gitu ya. Ya saya percaya sama Tuhan akan melindungi saya, tapi kalau saya juga tidak mau melindungi diri kita sendiri, Tuhan tidak akan melindungi diri saya. Di sini apa bilang? Kau nggak percaya sama saya? Aku yang ciptakan kau, nafasmu dari aku, bukan mereka yang di dunia. Jadinya percaya aja, nggak usah divaksin gitu maksudnya. Astaga. Kemudian juga ada video dia yang mengatakan bahwa WHO Pandemic Treaty menanam chip 666 dalam tubuh manusia. Nah, di kekristenan, 666 itu adalah suatu bilangan, kalau kita baca di kitab Wahyu, itu ada hubungannya dengan akhir zaman, kiamat lah kita bilang. Ya, 66 itu sendiri di kekristenan adalah antikristus. Ya, 66 itu adalah bilangan tanda kutip binatang gitu ya. Saya nggak mau bahas lah itu apa gitu ya. Tapi 666 itu oleh kebanyakan orang-orang Kristen yang ngaco dianggap itu adalah chip yang akan ditanam. Kalau Anda terima chip itu, Anda akan menjadi antikristus begitu. Itu teori konspirasi mengenai chip 666. Nah, di sini sudah diperiksa bahwa ini tidak akurat. Nah, video ini ada beredar di Facebook katanya ya, dengan narasi bahwa WHO Pandemic Treaty menanam chip dengan kode 66 ke dalam tubuh manusia. Sok pinter ini ya. Nah, dalam video itu yang ngomong siapa? Dharma Pongrekun juga ya. Dia membahas bahwa vaksin COVID-19 itu adalah berhala. Dan tujuan tes PCR katanya untuk cloning DNA. Anda kalau dites, siapa yang mau cloning DNA Anda? DNA nggak bisa di-cloning. DNA itu unik. Miliaran orang itu nggak ada satupun yang sama DNA-nya. Kalau dibilang ada teori cloning DNA, ini teori konspirasi apa lagi nih? Dia juga bilang bahwa Pandemic Treaty oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah bagian dari agenda asing untuk memasang chip di tubuh kita, mengambil alih kedaulatan negara. Jadi kalau Anda disuntik vaksin itu, di dalam vaksin itu, kata teori-teori konspirasi, ada microchip. Sehingga Anda kalau terima vaksin, Anda ditanam itu chip. Astaga, dungu banget sih ya. Kemudian katanya layanan internet Starlink yang dipasang di sejumlah puskesmas. Saya nggak tahu ya mungkin sekarang sudah dipasang ya di sejumlah puskesmas. Ini Starlink ini punyanya Elon Musk ya.
Disebut sebagai dari agenda Great Reset para elit global untuk mengendalikan kehidupan umat manusia. Bagaimana mengendalikannya, coy? Bagaimana? Tak hanya itu katanya, Dharma mengatakan guru-guru perempuan. Waduh, guru-guru perempuan. Jadi ini pintar sekali ya. Atau canggih sekali ya teori konspirasinya ya. Sengaja ditempatkan di TK untuk menyiapkan anak-anak menjadi bagian dari komunitas LGBT sejak dini. Apa hubungannya guruan perempuan bisa membuat komunitas LGBT? Astaga, nggak ngerti, ngaco banget ini ya. Jadi dia berbicara dalam video itu, alasan dia maju sebagai cagup di DKI adalah karena akan diberlakukannya WHO Pandemic Treaty ya. Akan diputuskan di bulan Mei 2024. Sudahlah katanya ya. Tujuan utama dari WHO Pandemic Treaty katanya untuk menghilangkan kedaulatan negara yang berujung pada pemasangan chip katanya. Astaga. Dan pemasangan chip ini akan masuk dalam agenda digitalisasi. Kayaknya keren gitu ngomong digitalisasi. Ya. Jadi mereka sedang mencari cara memasang chip dalam tubuh manusia dengan program One Health. Artinya tubuh kita akan dikontrol dengan menggunakan internet dan diremote jarak jauh. Ini kayak film Star Trek gitu ya. Sudah ada 12 negara dari 194 negara yang menyatakan keluar dan menolak. Ini teori konspirasi apa lagi gitu. Aduh. Jadi dia mau melawan ini ya WHO Pandemic Treaty. Dia mau jadi gubernur Jakarta ya untuk menolak program ini. Kira-kira begitu ya. Jadi inilah Dharma Pongrekun yang sering melontarkan teori konspirasi seputar pandemik dan kesehatan, ya. Dan sering menyebarkan klaim-klaim yang sebenarnya menyesatkan mengenai COVID-19. Nah, kita lihat ini ya. Aduh, ini aneh lagi nih ya. Baru-baru nih ya. Dharma Pongrekun sebut AI atau Artificial Intelligence adalah alat mata-mata. Alat mata-mata. Saya kasih tahu ya Pak Dharma ya. Saya punya riset di S2 saya di Computer Science. Berapa tuh ya? Kira-kira 30 tahun lebih. 30 tahun lebih S2 saya di Computer Science itu mengenai Artificial Intelligence. Jadi kalau Bapak mau berdebat sama saya soal Artificial Intelligence, kapanpun, dimanapun, aduh, saya layani deh. Ya, bagaimana dibilang alat mata-mata? Ngerti nggak sih AI itu apa? Nah, jadi katanya teknologi AI ini atau kecerdasan buatan alat mata-mata katanya. Waduh. Jadi ketika dia membahas kemandirian internet untuk bangsa, dia lontarkan itu AI itu ya alat untuk mata-mata. Nah, dia kan bekas jadi wakil ketua BSSN ya. Kan pernah kita sering kebocoran data kan ya, di-hack gitu ya. Jadi dia bilang, nah, internet di Indonesia itu nggak mandiri. Nah, oleh karena itu sering itu dibuktikan katanya dengan berbagai kebocoran data. Mestinya lu jaga supaya kebocoran data tidak terjadi. Kok alasan internet kita nggak mandiri? Sekarang saya mau tanya, internet yang mandiri bagaimana Pak Dharma? Mesti punya satelit sendiri, ya? Aduh, nggak ngerti dah ini. Jadi dia bilang juga, globalisasi adalah dunia yang tak terbatas, tetapi penggunaan internet harus dibatasi. Wih. Kemudian, hebat ya, penggunaan internet harus dibatasi. Dia mau membatasi penggunaan internet. Kemudian ia membahas penggunaan AI. Dia bilang apa? Disebut AI artinya apa? Alat intelijen. Mungkin AI itu sama dia disingkat AI, alat intelijen. Alat memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita semua ada di gadget. Aduh, itu bingung saya nih bacanya ya. Jadi AI itu alat intelijen. AI itu kecerdasan buatan. Misalnya ya, menciptakan mobil yang bisa nyetir sendiri karena ada ditanamkan atau disebut saja bukan ditanamkan lah terlalu ekstrimnya, diprogramkan kecerdasan manusia di dalam suatu software ya, di dalam kendaraan itu sehingga dia bisa beraksi seperti manusia yang mengendalikan. Itu kecerdasan buatan. Aduh. Sayangnya Pak Dharma ini tak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan pembatasan internet. Dia juga tidak menjelaskan soal kemandirian internet yang ia gagas. Coba Pak bikin
internet yang mandiri. Coba terangkan dengan bahasa yang sederhana, saya mau tahu. Aduh, Pak Dharma, saya jadi kagum gitu ya dengan Anda yang, kreatif banget gitu ya, menciptakan teori-teori konspirasi, atau mungkin ngutip dari mana gitu ya. Nah, menariknya ketika debat Cagup ya, dia ditanya sama Pak Pramono Anung, Bapak sebagai bekas wakil ketua BSSN, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebocoran data? Sebenarnya kan nyindir ya, lu kan bekas wakil ketua BSSN, bagaimana itu data bisa bocor? Ya, kalau saya lihat videonya, kan Bapak yang angkat saya. Kita bisa bocor karena internet kita tidak mandiri. Dia juga tidak menjelaskan apa itu kemandirian internet. Dia bukannya, udah deh, capek deh. Kemudian ketika ditanya oleh Pak Ridwan Kamil mengenai COVID, dia bilang, oh itu memang sudah direncanakan untuk begini-begini. Ya seperti tadi lah gitu ya. Udahlah, nggak usah ngomongin lagi. Nah, terakhir ini ya, Nah, ini yang saya janjikan. Video ketika dia tampil di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, di situ dia bercerita mengenai pendidikan yang ternyata itu... di sini saya tambah mules nih. Sebentar nih, saya putarkan nih untuk Anda ya. Dia bilang itu diciptakan oleh tanda kutip iblis. Yuk kita dengerin videonya. Kenapa Mas Deddy nggak berpikir, iya juga ya, kenapa nggak 6 tahun ya? Kenapa 6 tahun? Ya, mereka yang membuat sistem edukasi ini adalah mereka yang paling senang dengan angka 6. Paling senang dengan angka 6. Makanya nilai terendah 6. Oke. Sekolah 6, SD 6 tahun. Ya, nah kita harus berpikir, SMP, SMA berapa? 3 tambah 3? 6. Dia selalu bermain dengan simbol. Berarti dajjal. Kode-kode. Berarti yang bikin sekolah dajjal. Mereka adalah orang-orang yang berafiliasi dengan dajjal. Wow. Tapi kan Bang, yang tadi masuk yang tadi itu, kalau misalnya ada orang bilang, tapi kuliah 4 tahun tuh bukan 6 gitu. Kuliah 4 tahun. Ya, tetapi kan proses ininya tidak semua orang kuliah dapat pekerjaan kan? Enggak. Ya. Kenapa? Jadi apa gunanya orang sekolah kalau tidak dapat pekerjaan? Dia kan sebenarnya sedang mempermalukan dirinya sendiri kan ya. Dia bilang yang menciptakan sistem sekolah itu mereka yang suka dengan angka 6. Ini sekali lagi dia mau mengaitkan dengan 666 di kekristenan. Ya, itu bilangan iblis lah, sebut saja begitu. Contohnya katanya SD kan 6 tahun. Betul. Tapi SMP, SMA kan 3 tahun dan 3 tahun. Oh enggak, 3 dan 3 kan 6 katanya. Oke, sayang Pak Deddy nggak nanya. TK kan 1 tahun. PAUD kan 1 tahun. Dari mana 6? Tapi Deddy nanya, loh kan kuliah 4 tahun. Ya, tapi di situ dia mulai tersudut ya. Coba kalau ada saya tanya, TK kan 1 tahun. PAUD 1 tahun. Bagaimana bisa bilang 6? Kemudian ditanya, kan kuliah 4 tahun. Nah, di situ dia jawabnya mulai nyari-nyari. Lah itu biasalah kalau Dharma itu udah cirinya begitu. Iya, tapi kan setelah lulus tidak langsung bisa kerja. Apa gunanya kuliah tapi tidak bisa kerja? Anak saya belum lulus aja sudah dapat kerja. Saya juga belum lulus kuliah, sambil kuliah udah kerja. Jadi bagaimana itu soal 6, soal orang kuliah? Di situ aja sudah cocokologi kan? Dia mau menciptakan juga itu teori konspirasi mengenai pendidikan. Ini ngaco banget deh ya. Jadi selamat deh bagi Anda yang mendukung Dharma Pongrekun atau yang mau memilih Dharma Pongrekun. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.